Di kaki Gunung Salak, di tengah hutan yang sepi dan berkabut, hiduplah seorang kakek tua bernama Ki Jana. Usianya telah melewati 70 musim panen. Rambutnya memutih semua, punggungnya membungkuk, dan langkahnya lambat tertatih. Ia tinggal seorang diri di sebuah gubuk bambu kecil, berdinding anyaman tua yang mengelupas dimakan waktu. Setiap pagi sebelum kabut mengangkat wajahnya dari lembah, Ki Jana menyusuri hutan untuk mencari kayu bakar. Dipikulnya batang-batang kayu di punggung renta, menuruni jalan setapak yang licin dan penuh lumut. Sesampainya di desa, ia menjajakan kayu pada penduduk, lalu kembali ke gunung sebelum senja merambat ke timur. Ia tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya siapa-siapa selain nyanyian angin dan suara ranting patah. Rumahnya sunyi, malam-malamnya dingin. Ia sering duduk di depan tungku, menatap api kecil, sembari berbicara sendiri seolah ada yang mendengarkan. Kadang, ia menengadah ke langit gelap dan berdoa lirih. Ya Allah, jika kau berkenan, kirimlah padaku teman hidup, walau hanya satu. Bukan untuk memijat kakiku, bukan untuk memasakkan makanan, hanya untuk berkata, aku tidak sendiri. Lalu angin berlalu membawa doanya ke puncak gunung. Hari berganti. Tahun berjalan pelan. Ki Jana tetap sendiri. Namun entah mengapa, hatinya masih menyala, meski tubuhnya rapuh seperti bambu tua. Ia percaya bahwa sesuatu sedang menunggu di dalam hutan. Sesuatu yang belum ia temukan. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Hujan turun perlahan di lereng Gunung Salak. Daun-daun salak liar yang tumbuh di sekitar rumah Ki Jana bergoyang pelan, menampung tetes air yang jatuh dari langit kelabu. Di dalam gubuk kecil itu, Ki Jana duduk bersila di dekat tungku, memeluk lutut dengan selimut rajutan kusa menutupi pundaknya. Kayu bakar di tungku nyaris habis, menyisakan bara merah yang memantulkan cahaya lembut ke dinding bambu. Di hadapannya, semangkuk air jahe hangat mengepul pelan. Ia tak segera meminumnya. Hanya menatap, termenung dalam lamunan yang telah menjadi teman sehari-hari. Di luar, suara burung-burung hutan telah lama menghilang. Mereka tahu waktu untuk pulang. Sementara Ki Jana tidak pernah benar-benar pulang. Gubuk itu hanya tempat tubuhnya bernaung. Jiwanya melayang-layang di antara rindu masa lalu dan harapan yang menggantung. Sore itu, ia menyalakan lampu minyak tua yang digantung di atas pintu. Cahaya kuningnya memantul di kaca jendela yang buram oleh embun. Di dinding, tergantung sebuah lukisan hitam putih, gambar istrinya yang sudah lama meninggal. Ia menatapnya sebentar, lalu menarik napas dalam. Jika kau masih hidup pasti sunyi ini tak seberat ini, gumamnya pelan, suara serak bercampur dengan derik bambu yang tergesek angin. Langkahnya yang lambat menuju rak kayu di pojok ruangan. Ia mengambil keranjang anyaman dari rotan, memeriksa isinya. Seutas tali, sebilah parang kecil, dan selembar kain penutup kepala. Esok pagi, ia akan kembali ke hutan. Persediaan kayu hampir habis. Ia tahu, tubuhnya sudah tak sekuat dulu, tapi tak ada pilihan lain. Malam itu, sebelum tidur, ia kembali berdoa. Tangannya yang keriput ditangkupkan di dada. Suara doanya nyaris tak terdengar. Ya Allah, jika malam ini aku tidur untuk selamanya, maka terimalah aku. Tapi jika masih kau izinkan hidup, kirimkanlah satu jiwa untuk menemaniku. Ia lalu berbaring di atas tikar pandan, memejamkan mata. Di luar, kabut mulai turun menyelimuti pohon-pohon, dan hujan masih turun dengan pelan. Udara begitu dingin, tapi di dalam gubuk itu, lampu kuning kecil masih menyala, bertahan sendirian seperti tuannya. Pagi berikutnya datang dengan embun tebal. Ki Jana bangun lebih awal dari biasanya. Meski tulang-tulangnya terasa pegal, ada dorongan di dalam hatinya untuk segera pergi ke hutan. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi langkahnya lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Setelah sarapan sepotong singkong rebus dan menyesap air jahe sisa semalam, ia mengikat keranjang di punggung dan membawa parang kecilnya. Dedaunan basah menyambutnya di sepanjang jalan setapak. Kabut masih menggantung rendah,
menutup pandangan lebih dari 10 langkah ke depan. Ki Jana tidak mengambil jalur biasanya. Entah mengapa, hari itu kakinya mengarah ke barat daya, menuju daerah yang jarang ia jelajahi. Daerah itu lebih lebat, penuh semak dan sempit jalannya. Tapi ada suara di dalam dadanya yang berkata, "Teruskan." Langkahnya berhenti saat ia tiba di sebuah celah antara dua pohon randu besar. Di sana, tergeletak sesuatu yang mencolok, sebuah sangkar lebah, jatuh dari pohon, terbelah dua, dan berkilau terkena cahaya matahari pagi yang menembus kabut. Ki Jana mendekat. Sangkar itu tampak rusak, tapi anehnya tidak ada satupun lebah di sekitarnya. Di dalamnya, bersarang lumut kering dan helaian serbuk sari, tampak 3 benda bulat kecil, masing-masing sebesar telur puyuh. Telur. Tapi bukan telur biasa. Satu berwarna jingga seperti matahari terbenam. Satu hitam pekat seperti malam gelap. Satu putih terang bagaikan kabut pagi. Ia terdiam, memandangi ketiga telur itu. Hatinya gemetar, tapi bukan karena takut. Ada rasa hangat yang menjalar, perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Seperti ketika melihat bayi untuk pertama kali. Ki Jana mengangkat telur-telur itu dengan hati-hati, membungkusnya dalam kain di keranjangnya. Ia tidak tahu dari mana mereka berasal. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak boleh meninggalkannya di sini. Perjalanan pulang terasa lebih cepat. Langkah Ki Jana seperti didorong oleh rasa penasaran yang dalam. Sesampainya di gubuk, ia membersihkan tempat tidur lamanya dan menyiapkan sarang dari jerami kering. Ia menggantung lampu minyak kuning di dekat telur-telur itu, memastikan hangatnya cukup untuk menjaga mereka tetap hidup. Saat malam turun, Ki Jana duduk di depan tungku seperti biasa. Tapi kali ini, hatinya berbeda. Ada sesuatu di dalam rumah itu. Sesuatu yang belum pernah ada sejak bertahun-tahun lalu. Harapan. Ia menatap telur-telur itu sebelum tidur. Tangannya gemetar saat menyentuh permukaan halusnya. "Apapun kalian, semoga kalian bukan pertanda buruk," katanya lirih. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, telur-telur itu adalah jawaban dari doanya. Ketika malam turun dan kabut menelan lereng gunung, gubuk kecil itu memancarkan cahaya kuning hangat dari jendela bambunya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Ki Jana tertidur sambil tersenyum. Ia tidak tahu bahwa esok pagi, dunianya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu begitu sunyi. Bahkan jangkrik pun enggan bersuara. Udara gunung salak turun hingga menusuk ke dalam tulang. Di dalam gubuk tua, hanya terdengar suara detak api dari tungku yang membara dan bunyi lembut dari sumbu lampu minyak yang berkelip tenang. Ki Jana tidur di tikar pandan seperti biasa. Tapi kali ini ia tak benar-benar terlelap. Matanya sesekali terbuka, menatap ke arah 3 telur aneh yang diletakkan di atas jerami. Letaknya dekat tungku dan diterangi lampu minyak kuning yang bergantung rendah. Hangatnya cukup untuk meniru pelukan induk. 3 telur itu tidak bergerak. Tapi ada aura di sekelilingnya. Seolah-olah mereka sedang bermimpi panjang di dalam cangkangnya. Dan malam itu, sesuatu di udara berubah. Tidak besar. Tidak mencolok. Tapi cukup untuk membuat angin yang masuk dari celah dinding terasa lebih pelan. Lebih lembut. Ki Jana akhirnya tertidur juga. Berselimut kain tenun lusuh. Tubuhnya menggigil namun hatinya tenang. Ketika fajar menyingkap tirai kabut dari pucuk-pucuk pohon, sinar matahari pertama menyusup melalui celah atap gubuk. Langit tampak bening, berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Udara segar masuk dari jendela yang terbuka sedikit. Ki Jana terbangun. Punggungnya terasa lebih sakit dari biasa. Tapi ada sesuatu yang membuat jantungnya berdegup cepat. Telur-telur itu tidak ada di tempatnya. Jerami yang semalam ia tata rapi kini berserakan. Bekas goresan kecil terlihat di lantai bambu, seperti jejak telapak kaki. Ia bangkit, terhuyung, matanya mencari ke seluruh penjuru ruangan. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Hanya aroma lembut seperti bunga hutan yang mekar menjelang musim hujan. Ia melangkah ke dapur. Tidak ada.
Ia membuka pintu belakang yang menghadap ke pohon aren. Kosong. Tiba-tiba terdengar suara berbisik. Sangat pelan. Hampir seperti desir angin. Jana. Ia memutar tubuh. Suara itu datang dari ruang tengah. Ia menoleh perlahan. Dan saat itulah matanya membelalak. Di dekat tungku, berdiri 3 wanita muda. Masing-masing mengenakan pakaian dari bahan halus yang tampaknya bukan berasal dari dunia ini. Yang pertama berkulit terang kekuningan, rambutnya berkilau jingga seperti sinar matahari senja. Matanya lembut, senyumnya hangat seperti pagi di ladang terbuka. Di pundaknya, kain selendang warna oranye muda berkibar ringan meski tidak ada angin. Yang kedua berkulit gelap dan bersinar, rambutnya hitam legam tergerai panjang. Matanya tajam namun dalam, seperti jurang malam yang tak berujung. Ia berdiri dengan anggun, tubuhnya dilapisi kain hitam berhias garis perak samar. Yang ketiga berkulit pucat seperti salju, rambutnya putih perak hingga menyentuh lantai. Tatapannya tenang, hampir tidak bergerak. Wajahnya cantik bak rembulan, penuh kedamaian yang sulit dijelaskan. Ia mengenakan kain putih bersih tanpa satu noda pun. Ki Jana mundur 1 langkah. Tangan gemetar. Apa? Siapa kalian? Sang wanita berambut jingga melangkah maju. Suaranya lembut. Kami adalah jawaban dari doamu, Ki Jana. Wanita berambut hitam menambahkan, kami datang bukan untuk mengambil, tapi untuk memberi. Lalu sang wanita putih menunduk sedikit, menyentuh tanah, dan berkata dengan suara nyaris seperti bisikan, 3 warna, 1 jiwa. Kau telah memilih, meski tak sadar kau melakukannya. Ki Jana terdiam. Nafasnya pendek. Matanya menatap satu persatu wajah mereka. Kalian, dari telur-telur itu. Mereka bertiga mengangguk bersamaan. Aku tidak paham. Ini bukan sihir, bukan pula mimpi. Ki Jana memegangi dada, berusaha berdiri tegak. Apa maksud kalian datang ke sini? Sang wanita jingga menghampiri dan menyentuh pundaknya dengan sangat hati-hati. Sentuhan itu hangat, membuat lututnya lemas namun hati terasa ringan. Kau kesepian, Ki Jana. Kami dikirim untuk menemanimu. Kami bukan manusia, tapi kami bisa mencintai. Dan kami ingin mencintaimu. Ketiganya sekaligus. Tanya Ki Jana nyaris tak percaya. Wanita berambut hitam tersenyum samar, lalu duduk di lantai bambu. Cinta tidak selalu dibatasi satu tubuh untuk satu jiwa. Kau telah merawat kami bahkan sebelum kami mengenal dunia ini. Cinta itu telah tumbuh. Kami hanya menjawabnya. Wanita putih menambahkan, jika kau mengizinkan, kami akan tinggal. Jika tidak, kami akan kembali ke angin, dan tak ada yang akan mengingat hari ini. Ki Jana terdiam lama. Matanya berair. Tidak pernah seumur hidupnya ia dibanjiri kehangatan seperti ini. Dan sekarang, setelah ia tak lagi muda, setelah tulangnya rapuh dan rambutnya memutih, justru keajaiban datang menghampiri. Ia menunduk, lalu berkata pelan, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan pada kalian. Tak punya harta, tak punya masa depan. Aku hanya seorang kakek tua yang menunggu ajal. Sang wanita jingga menggenggam tangannya. Kami tidak butuh masa depan. Kami hanya ingin hari ini, dan besok, dan lusa. Selama engkau masih hidup. Ki Jana mengangguk perlahan. Tanpa disadari, air mata jatuh di pipinya. Hari itu, gubuk tua yang dulu penuh debu dan sunyi, kini berubah. Suara tawa kecil terdengar dari dalam rumah. Suara kain disisir angin. Suara sendok menyentuh tempurung kelapa. Sang wanita jingga menyiapkan makanan dari bahan-bahan yang tersedia di dapur. Ia bahkan menanam bunga liar di pekarangan belakang. Sang wanita hitam mulai memperbaiki atap rumah, mengganti bambu yang lapuk dengan yang baru dari hutan. Ia tak takut naik ke atas, meski angin menerpa dengan kencang. Sang wanita putih duduk di samping Ki Jana, meracik ramuan dari dedaunan hutan yang harum. Ia menyentuh pundaknya yang nyeri,
dan nyerinya perlahan reda seperti kabut yang surut. Tetangga-tetangga jauh yang sesekali lewat di lereng gunung mulai bertanya-tanya. Cahaya dari gubuk Ki Jana tak lagi redup. Kadang terlihat seperti berpendar. Kadang terdengar suara nyanyian lembut dari dalam, seperti suara embun yang menyentuh daun. Tapi tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu, tempat itu telah berubah. Kini, rumah tua di kaki Gunung Salak menjadi tempat dari kisah yang belum bisa dicerna oleh akal manusia biasa. 3 wanita. 3 warna. Satu hati yang dulu sepi kini dipeluk hangat. Namun jauh di puncak gunung, sesuatu sedang mengawasi mereka. Sesuatu yang tidak menyukai perubahan. Sesuatu yang pernah berjanji bahwa tak ada yang boleh tinggal di tanah sunyi lebih dari 1 musim. Dan musim berikutnya akan segera tiba. Hari-hari di gubuk tua di kaki Gunung Salak berubah menjadi lebih cerah dan penuh kehangatan. Ki Jana yang dulu selalu merasa kesepian kini merasakan kebahagiaan yang tak terungkapkan. Ketiga wanita itu, Sang Jingga, Sang Hitam, dan Sang Bodas, menjaga rumahnya, merawat tubuh renta Ki Jana dengan cinta yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hidupnya yang dulu sederhana dan penuh sunyi kini dipenuhi tawa dan kebersamaan. Namun, meski Ki Jana merasakan kebahagiaan yang mendalam, ada rasa gelisah yang terus menggelayuti hatinya. Ia tak bisa mengabaikan bahwa mereka bukanlah manusia biasa. Mereka datang dari telur-telur ajaib yang ditemukan di hutan, dan meskipun mereka begitu hangat dan penuh kasih sayang, Ki Jana tak bisa mengelak dari pertanyaan besar yang selalu menghantui pikirannya. Apa yang akan terjadi jika keajaiban ini berakhir? Suatu malam, Ki Jana duduk di depan tungku, memandangi api yang menari-nari di dalamnya. Sang Jingga sedang menyiapkan makanan di dapur, Sang Hitam sedang membersihkan halaman, dan Sang Bodas duduk di dekatnya, meramu obat dari akar-akaran hutan yang dibawanya. Ki Jana, Sang Bodas memanggilnya dengan suara lembut, seolah merasakan kegelisahan yang dipendam dalam hati tuanya. Apakah kau merasa nyaman dengan kami di sini? Ki Jana menatapnya. Matanya sedikit berkaca-kaca. Aku merasa seperti hidup kembali, seperti aku menemukan apa yang hilang selama bertahun-tahun. Sang Bodas tersenyum, senyum yang tenang dan penuh kedamaian. Kami datang bukan untuk mengambil, Ki Jana. Kami datang untuk memberimu kebahagiaan yang selama ini hilang. Ki Jana menarik napas panjang, lalu mengangguk perlahan. Aku tahu, Bodas. Aku tahu. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang masih belum tuntas. Sesuatu yang mengganggu pikiranku. Sang Bodas tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang Ki Jana dengan tatapan penuh pengertian. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Sang Jingga muncul dari dapur, membawa sepiring nasi hangat dan lauk pauk yang menggugah selera. Ki Jana, katanya, aku sudah menyiapkan makan malam. Silakan makan bersama kami. Ki Jana melihat ke arah wanita berambut jingga yang sedang tersenyum ceria itu. Ia merasa hangat dalam hati. Terima kasih, Jingga. Aku sangat menghargainya. Mereka duduk bersama, menikmati makan malam yang sederhana namun penuh cinta. Suasana malam itu terasa nyaman, meski ada kegelisahan yang terus menyelimuti hati Ki Jana. Setelah makan, Ki Jana merasa lebih tenang. Ia memutuskan untuk keluar sejenak, berjalan-jalan di sekitar gubuk. Sang Jingga, Sang Hitam, dan Sang Bodas ikut keluar bersamanya, mengikuti langkah Ki Jana yang perlahan, meski tubuhnya terasa lebih lemah dari sebelumnya. Malam itu, angin berhembus pelan. Langit penuh bintang, namun ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada yang mengawasi dari kejauhan. Sang Hitam menatap langit dengan tatapan tajam. Ada sesuatu yang tidak beres, katanya, suaranya rendah namun penuh ketegasan. Aku bisa merasakannya. Sesuatu yang gelap dan asing. Ki Jana menoleh ke arah Sang Hitam, merasakan ketegangan di udara. Apa maksudmu, Ireng? Sang Hitam, yang biasanya begitu tenang, tampak sedikit khawatir. Aku merasakan kehadiran yang mengancam. Sesuatu yang tak biasa, datang dari puncak gunung. Sang Jingga,
yang sebelumnya ceria, kini tampak serius. Kita tidak bisa mengabaikannya. Ki Jana. Gunung Salak menyimpan banyak rahasia. Dan ada yang tak ingin kita tinggal di sini. Ki Jana menghela napas. Rasa khawatir mulai merayapi pikirannya. Apa yang harus kita lakukan? Sang Bodas, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Kita harus siap. Jika memang ada yang mengancam, kita harus melindungi diri kita sendiri dan tempat ini. Malam itu, mereka semua kembali ke dalam gubuk. Ki Jana duduk termenung di depan api yang masih menyala, sementara ketiga wanita itu berkumpul di sekitarnya, menjaga gubuk agar tetap aman. Beberapa malam berlalu dengan tenang, namun ketegangan di hati Ki Jana semakin meningkat. Suatu pagi, ketika matahari baru saja terbit, terdengar suara keras dari arah hutan. Suara itu datang dari jauh, namun cukup untuk membangunkan semua penghuni gubuk. Ki Jana segera keluar, diikuti oleh ketiga wanita itu. Mereka melihat sesuatu yang aneh di langit. Awan gelap berkumpul di atas puncak Gunung Salak, bergerak dengan cepat seperti menggulung ombak di laut. Udara terasa lebih berat, dan angin berhembus dengan kekuatan yang tak wajar. Ada sesuatu yang terjadi di sana, kata Sang Jingga dengan cemas. Sang Hitam mengamati dengan cermat. Ada yang tidak beres. Keberadaan kita mulai diketahui. Sang Bodas merapatkan pakaian putihnya, memegang erat tangan Ki Jana. Kita harus bersiap. Ki Jana. Keajaiban yang kita rasakan ini mungkin tidak akan bertahan lama. Sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Ki Jana merasakan ketegangan yang semakin mendalam. Ia tak bisa menafikan perasaan takut yang mulai merayapi dirinya. Namun, ada satu hal yang membuatnya tetap tegar. Ia tidak ingin kehilangan mereka. Mereka berempat memutuskan untuk pergi menuju puncak Gunung Salak, tempat di mana awan gelap itu berkumpul. Meskipun jalan itu berbahaya dan sulit, Ki Jana tahu bahwa mereka harus menghadapi apapun yang mengancam kedamaian mereka. Perjalanan menuju puncak gunung bukanlah perjalanan yang mudah. Jalan setapak itu semakin curam, dipenuhi semak-semak lebat dan batu-batu tajam. Angin yang bertiup semakin kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Namun, ketiga wanita itu selalu ada di sisi Ki Jana, membantu dan melindunginya. Sesampainya di puncak, mereka melihat sebuah batu besar yang berdiri kokoh di tengah medan hutan yang tandus. Di sekitar batu itu, tanah tampak retak-retak, dan udara terasa semakin berat. Tiba-tiba, dari balik batu, muncul sesosok makhluk besar dan gelap, yang tampaknya berasal dari kedalaman tanah. Tubuhnya tinggi menjulang, penuh dengan serpihan batu dan api yang menyala di sekelilingnya. Matanya berwarna merah menyala, dan suaranya bergema seperti petir. Ki Jana. Suara makhluk itu mengaum, kau telah mengganggu keseimbangan. Keajaiban ini harus dihentikan. Tidak ada yang boleh tinggal di sini lebih dari satu musim. Ketiga wanita itu berdiri tegak, siap untuk melindungi Ki Jana. Kami tidak akan mundur, kata Sang Jingga dengan tegas. Kami datang untuk cinta, bukan untuk takut. Makhluk itu tertawa dengan suara menggelegar. Lihatlah, mereka yang datang dari telur tak berjiwa. Aku adalah penjaga gunung ini. Dan kalian adalah pelanggar. Ki Jana memandang makhluk itu dengan tatapan penuh tekad. Aku tidak tahu apa yang kau inginkan, tapi kami hanya mencari kedamaian. Kami tidak akan pergi. Namun, makhluk itu tidak mendengarkan. Ia melangkah maju dengan kekuatan yang begitu besar, membuat tanah bergetar di bawah kaki mereka. Keajaiban yang selama ini Ki Jana rasakan kini terancam. Sebuah pertarungan besar sudah menunggu. Makhluk besar yang muncul dari balik batu itu semakin mendekat. Langkahnya membuat tanah berguncang. Setiap jejaknya memercikan api dan serpihan batu. Suara gemuruh menggelegar, menghantam udara dengan kekuatan yang menakutkan. Ki Jana merasa seolah dunia ini berputar terlalu cepat. Tubuhnya gemetar, namun hatinya dipenuhi tekad. Ia harus melindungi ketiga wanita itu. Mereka adalah kehidupan barunya, cinta yang tak pernah ia harapkan.
Tidak akan ia biarkan semua itu direnggut begitu saja. Jangan takut, Ki Jana, kata Sang Jingga. Suaranya tetap lembut meski ancaman di hadapan mereka begitu nyata. Ia melangkah maju, menatap makhluk itu dengan tatapan penuh keberanian. Kami ada di sini untukmu. Sang Hitam mengangkat tangannya, matanya tajam, memandang makhluk itu dengan penuh kewaspadaan. Kami tidak akan mundur. Apapun yang terjadi, kami akan bertahan. Sang Bodas, dengan tenang, menundukkan kepalanya sejenak, lalu mengangkat pandangannya dengan sebuah senyum yang menenangkan. Kita akan menghadapi ini bersama. Makhluk itu mengaum keras, seolah menyentakkan seluruh alam dengan suaranya. Kalian tak mengerti. Kalian mengacaukan keseimbangan alam. Keajaiban ini seharusnya tak pernah ada. Kalian akan dihancurkan. Ki Jana berdiri, meskipun tubuhnya terasa lemah dan nyaris tidak sanggup untuk bertahan. Namun hatinya tak goyah. Jika keseimbangan itu berarti hidup dalam kesepian selamanya, maka aku memilih untuk melawan. Ketiga wanita itu berdiri lebih dekat ke Ki Jana, membentuk perisai di sekelilingnya. Mereka menyatukan kekuatan yang berasal dari keajaiban dalam diri mereka, keajaiban yang terlahir dari telur-telur misterius yang jatuh dari langit. Keberanian mereka menyatu dengan keberanian Ki Jana, menciptakan energi yang tak terhentikan. Makhluk itu berhenti sejenak, memandangi mereka dengan tatapan penuh kebencian. Kalian pikir kalian bisa mengalahkan aku? Aku adalah penjaga gunung ini, dan aku akan menghancurkan kalian semua. Tidak ada yang boleh lebih dari satu musim di sini. Tidak ada yang berhak. Dengan gerakan cepat, makhluk itu meluncurkan serangan yang membuat udara terbelah. Api dari tubuhnya menyambar dengan kecepatan luar biasa. Ketiga wanita itu bergerak bersamaan, membentuk perisai yang menyerap energi panas dari api tersebut. Setiap serangan yang datang dari makhluk itu dibalas dengan kekuatan yang lebih besar lagi dari mereka. Sang Jingga menciptakan lingkaran api dari tangannya, yang menahan api makhluk itu dengan kekuatan yang menyala lebih terang. Namun, meskipun mereka bertarung dengan sekuat tenaga, makhluk itu masih terus maju, semakin kuat dan beringas. Ki Jana merasakan kekuatan di sekitarnya mulai menghilang. Setiap serangan dari makhluk itu mengguncang tanah, membuatnya terhuyung. Ada rasa sakit yang menyelimuti tubuhnya, tapi ia tak bisa menyerah begitu saja. Mereka harus bertahan. Ki Jana, teriak Sang Hitam, melirik ke arah Ki Jana yang mulai goyah. Jangan menyerah. Kamu adalah kunci dari semuanya. Tanpa kamu, kami tidak akan bisa bertahan. Ki Jana menatap Sang Hitam dengan pandangan kosong, seolah ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tubuhnya terasa lelah, hampir tak bisa bergerak. Namun, dalam hatinya, ada sebuah dorongan yang tak bisa ia abaikan. Keajaiban ini harus bertahan. Sang Bodas mengangkat tangannya, membentuk sebuah lingkaran cahaya yang menyinari sekitar mereka. Ki Jana, percayalah pada kami. Kami tidak akan pergi begitu saja. Kami memilih untuk tetap bersama kamu. Makhluk itu, semakin marah, meluncurkan serangan lainnya. Kalian tidak akan bertahan. Aku akan menghancurkan kalian semua. Namun, saat makhluk itu melangkah maju, tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar hebat. Suara gemuruh yang lebih besar lagi mengguncang Gunung Salak. Sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap muncul dari kedalaman tanah. Sesuatu yang lebih kuat, lebih menakutkan. Makhluk yang sebelumnya menantang mereka tampak terkejut. Apa ini? Ini tidak mungkin. Dari bawah tanah, muncul sebuah sosok besar yang lebih mengerikan lagi, lebih gelap, lebih besar. Tubuhnya tampak seperti batu hitam pekat, dengan cahaya merah menyala di seluruh tubuhnya. Suaranya bergema ke seluruh puncak gunung, seperti suara gempa yang datang dari kedalaman bumi. Keajaiban ini harus dihentikan. Sudah waktunya kalian semua menghilang, kata sosok gelap itu dengan suara berat dan penuh kekuatan. Ki Jana merasakan seisi tubuhnya bergetar. Kini ia tahu, keajaiban yang ia rasakan selama ini, cinta yang ia dapatkan dari ketiga wanita itu,
berada dalam ancaman yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ini bukan hanya soal dia dan ketiga wanita itu. Ini soal seluruh keberadaan mereka. Sosok besar itu menatap Ki Jana dan ketiga wanita dengan mata merah menyala, mengeluarkan cahaya yang hampir bisa membakar seluruh dunia. Tidak ada tempat untuk cinta di dunia ini. Tidak ada yang berhak merasa bahagia lebih dari sesaat. Ketiga wanita itu berdiri lebih tegap, saling menggenggam tangan satu sama lain. Kami akan bertahan. Kami akan melawan, kata Sang Jingga, suaranya penuh tekad. Sang Hitam mengangguk, menatap makhluk itu dengan pandangan tajam. Keajaiban kami tidak akan dihancurkan. Kami akan berjuang untuk mempertahankannya. Sang Bodas berkata dengan suara lembut namun penuh kekuatan. Kami datang untuk cinta, dan kami akan melindunginya. Ki Jana merasa seolah-olah dunia ini berputar begitu cepat. Tubuhnya terasa lemah, namun ia merasakan energi yang tak terduga bangkit dari dalam dirinya. Ia menatap ketiga wanita itu, wajah mereka penuh dengan tekad, penuh dengan cinta yang tidak bisa dimusnahkan oleh makhluk manapun. Mereka akan bertahan bersama-sama. Ki Jana tahu bahwa saat ini, ia harus membuat keputusan besar. Keajaiban yang ia rasakan selama ini, cinta yang tak terduga datang dari tiga wanita yang datang dari telur-telur misterius, bisa saja hilang jika ia tidak bertindak. Ini bukan hanya soal hidup dan mati, ini adalah soal cinta yang tak terhentikan, yang tak bisa dihancurkan oleh siapapun. Jika aku harus mengorbankan diriku untuk kalian, kata Ki Jana, suaranya tenang namun penuh tekad, maka aku akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkan keajaiban ini berakhir. Saat itu, Sang Jingga, Sang Hitam, dan Sang Bodas menyatu dalam kekuatan yang lebih besar, sebuah kekuatan yang datang dari hati mereka yang penuh dengan cinta. Mereka mengangkat tangan mereka bersama-sama, memancarkan cahaya yang begitu terang, sehingga bahkan makhluk gelap itu pun terkejut. Dari dalam diri Ki Jana, muncul sebuah kekuatan yang tak terduga, kekuatan yang datang dari cinta yang mereka miliki satu sama lain. Tanpa mereka sadari, cinta itu sendiri adalah keajaiban yang lebih besar daripada apapun. Gunung Salak yang penuh misteri kini menyaksikan pertempuran antara kegelapan dan cahaya. Ki Jana, sang kakek tua yang kesepian, bersama ketiga wanita cantik yang datang dari telur ajaib, berdiri menghadapi ancaman yang jauh lebih besar. Makhluk raksasa yang sebelumnya muncul untuk menghancurkan mereka kini bukan satu-satunya ancaman. Keajaiban yang mereka rasakan selama ini, cinta yang telah terbentuk, sedang diuji oleh kekuatan tak terlihat yang lebih kuat dari segalanya. Sosok besar yang muncul dari kedalaman bumi itu berteriak dengan suara yang mengguncang seisi dunia. Keajaiban ini harus dihentikan. Dengan kekuatan yang tak terduga, makhluk itu mengeluarkan energi yang mampu mengancam seluruh kehidupan di sekitar mereka. Namun, Ki Jana tidak mundur. Ia tahu ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Cinta yang telah ia temukan dengan ketiga wanita itu lebih kuat daripada apapun. Ketiga wanita, Sang Jingga, Sang Hitam, dan Sang Bodas, berdiri di sisi Ki Jana, siap melawan bersama. Mereka menggabungkan kekuatan yang mereka miliki, kekuatan yang berasal dari keajaiban yang ada dalam diri mereka. Walaupun tubuh mereka tidak lagi muda, semangat mereka tetap membara. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk melindungi cinta yang telah mereka bangun. Dengan satu gerakan kuat, Sang Bodas mengangkat tangannya, membentuk perisai cahaya yang memancarkan kehangatan dan kekuatan. Sang Jingga menciptakan api yang menari, melawan kekuatan gelap yang meluncur cepat, sedangkan Sang Hitam menggenggam tanah dan mengubahnya menjadi batu yang tajam, siap menahan serangan apapun. Ki Jana, meski tubuhnya semakin lemah, merasakan sebuah energi baru yang muncul dalam dirinya. Cinta mereka yang tulus memberikan keberanian yang tak terbatas. Namun, makhluk itu tidak menyerah begitu saja. Ia semakin mengeluarkan kekuatan, menyebabkan bumi bergetar, langit semakin gelap, dan udara menjadi tebal. Serangan terakhir datang dari makhluk itu, sebuah ledakan besar yang menghancurkan segalanya di sekitarnya. Namun, pada saat itu juga, Ki Jana menyadari bahwa keajaiban bukan hanya tentang kekuatan fisik,
tetapi juga tentang keberanian untuk mencintai tanpa syarat, untuk bertahan walau segala sesuatu tampak tak mungkin. Dengan semangat yang tak bisa dipadamkan, mereka melawan bersama. Ki Jana merasakan ketiga wanita itu, dan cintanya meresap ke dalam dirinya. Keajaiban itu bukan hanya milik mereka, tapi juga milik dunia ini, yang terbentuk dari cinta dan keberanian mereka untuk bertahan. Cinta yang tak terhentikan akhirnya mampu mengalahkan segala kegelapan yang datang. Makhluk gelap itu pun mulai mundur, terhimpit oleh kekuatan cinta yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Keajaiban itu tetap ada, dan cinta mereka akan terus bertahan selamanya.